Lo pada pernah dengar cerita tentang rumah kapal di Lampung Utara nggak? Ya, mungkin udah banyak sih berita yang berseliweran tentang kejadian horor atau supernatural di rumah kapal Lampung Utara tersebut. Dan seperti yang lo tahu juga, di tahun berapa ya, 2012-2014, gue juga kurang tahu ceritanya. Jadi dulu juga ada kru dari Mister Tuku Jalan-Jalan juga melakukan investigasi ke situ, tapi sayangnya itu dilarang oleh sesepuh di sana karena ceritanya sesepuh di sana tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kru dari Mister Tuku Jalan-Jalan tersebut. Di YouTube aku juga ngelihat banyaknya berseliweran video-video tentang orang-orang yang mengunjungi rumah kapal ini. Gue nggak tahu apakah itu real mereka masuk ke sana apa gimana. Karena juga selain Mister Tuku Jalan-Jalan, rumah kapal ini juga pernah tayang di dua dunia. Kalau nggak salah gue waktu itu tayangnya di 2014 dah. Bentar gue cross check lagi dah. Nah, apa sih yang menarik dari rumah kapal ini? Banyak sih cerita-cerita yang berseliweran. Rumah ini menjadi angker setelah terjadi sebuah tindakan pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita yang tidak sengaja lewat di depan gedung tersebut di malam hari. Nah, wanita ini lewat lalu disamperin oleh sekelompokan pemuda. Nah, tidak berapa lama setelah itu mereka lalu menyeret si wanita ini dan membawanya masuk ke rumah kapal tersebut. Nah, kebetulan rumah kapal ini memang sepi ya, jadi nggak ada yang bangunan ini terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja. Nah, buat lo yang belum tahu, bentuk rumah kapal itu emang bentuknya benar-benar seperti kapal dengan jendela-jendela yang buat-buat kayak gitu. Nah, rumah kapal ini sendiri juga gue dapatin info dia itu dibangun pada tahun 2002 dan lokasinya itu berada di Jalan Rasuna Said, Bandar Lampung. Dan ini adalah salah satu urban legendnya di kota Lampung sih katanya. Dari beberapa artikel yang gue baca, konon katanya ada beberapa anak muda yang mencoba masuk ke dalam rumah ini, tapi tidak bisa menemukan jalan keluar lagi. Nah, gue juga nggak tahu sih besarnya rumah kapal ini sebesar apa sampai anak-anak muda ini nggak bisa menemukan jalan keluar, atau memang didorong oleh energi mistis. Nah, gue juga nggak begitu mengetahui, nggak punya ilmu tentang kayak gitu, tapi gue hanya orang yang tertarik dengan dunia spiritual seperti itu. Nah, ada juga cerita salah satu supir angkot di kota tersebut pernah bercerita pada malam hari dia pernah mendapatkan seorang penumpang wanita cantik berbaju merah yang hendak diantar ke rumah kapal. Wanita cantik berbaju merah, mungkin lebih kayak kuntilanak merah ya. Nah, ceritanya berlanjut ketika sampai di tujuan, sang wanita yang berbaju merah itu pun turun dan memberikan uang kepada supir angkot tersebut, ya berarti manusia. Namun alangkah terkejutnya ketika supir angkot tersebut melihat wanita itu turun dan jalan mengambang serta melihat ke arah supir tersebut dengan tatapan kosong. Nah, menurut kalian gimana? Ketika berpaling dari wanita tersebut, sopir itu melihat uang yang diberikan tadi berubah menjadi sehelai daun. Nah, ada mulai nih kayak film-film horor di Indonesia pada umumnya. Dia pun pingsan di dalam mobilnya ketika paginya supir tersebut menceritakan apa yang dialaminya malam tadi. Tapi gue nggak menemukan artikel tersebut. Mungkin itu dipost melalui media tersempat doang ya. Jadi gue juga udah searching di Google maupun di YouTube tentang pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita di depan rumah kapal, juga gue nggak nemuin artikelnya. Mungkin gue belum ketemu aja kali ya, atau mungkin memang artikelnya itu atau beritanya itu lebih ke pos lokal kali ya. Nah, uniknya setelah si sopir ini bercerita ke warga tersebut, para warga seakan-akan itu nggak kaget, nggak terkejut, karena memang mereka sudah mengetahui di rumah tersebut memang termasuk angker dengan keangkerannya, jadi mereka nggak begitu terkejut dengan cerita dari si sopir angkot ini. Nah,
gue juga dapat informasi dari artikel yang gue baca. Ternyata kalau lu pengen datang ke sana itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi lu nggak akan bisa masuk ke dalam, nggak diperbolehkan oleh warga setempat untuk masuk ke dalam. Tapi kalau melihat lebih dekat doang boleh, katanya begitu. Nah, kalau udah masuk dulu ke dalam rumah kapal ini, untuk meninggalkan rumah kapal itu sih katanya pantangannya, ya gue nggak tahu sih mitosnya itu, lu dilarang untuk melihat ke belakang. Konon katanya kalau orang yang keluar dari rumah kapal itu lalu menengok atau menoleh ke belakang, konon katanya dipercayai penghuni di sana mengira kan kalau lo mau tinggal di situ. Nah, selain itu warga-warga setempat juga berkata kalau misalkan malam hari mereka itu kalau misalkan lewat di jalan Rasuna Said, mereka itu lebih milih muter jalan ketimbang melewati si rumah kapal ini. Apa seangker itu sih gue juga nggak tahu, tapi jika kalian memiliki info lain tentang rumah kapal ini ya silakan cantumkan di kolom komentar. Dulunya rumah kapal ini sebenarnya sih rumah seperti biasanya aja, nggak ada angker-angkernya gitu. Tapi setelah terjadi kebakaran dan penghuni rumahnya juga ikutan meninggal dan rumah tersebut terbakar sampai habis dan ditinggalkan oleh pemiliknya dan rumah itu terbengkalai, makanya terjadilah cerita-cerita horor mistis seperti itu. Jadi apapun itu gue nggak tahu dan ini hanya spekulasi gue aja. Mungkin benar rumah tersebut didiami oleh makhluk-makhluk kasar, karena jangankan rumah yang ditinggalkan seperti itu ya, di tempat lu aja atau di kamar lu, di kamar mandi lu, dimanapun tempat itu, makhluk yang tak kasat mata itu selalu ada. Karena memang dunia kita, walaupun dunia kita dengan dunia mereka itu berbeda, tapi nalurinya gue, opininya gue dengan opini gue, terkadang mungkin alam kita dengan alam mereka itu berbentrokan. Karena gue juga pernah mendengarkan sebuah cerita, karena sebenarnya alam mereka itu dengan alam kita memang sudah terpisahkan, tapi ada celah dimensi yang konon katanya bisa mereka masuki. Nah, mungkin itu aja kali ini tentang pembahasan rumah kapal di channel gue. Gue tahu video ini kurang begitu menarik karena gue juga kekurangan bahan untuk menceritakannya, karena dengan sedikit minimnya informasi yang gue dapatkan dari artikel-artikel pun juga informasi yang didapatkan juga gitu-gitu aja, ceritanya begitu-gitu aja dan tidak menampilkan secara fakta secara keseluruhan. Jadi gue bilang ini hanyalah sekedar opini gue, dan gue Kato Moji mohon undur diri, bye bye.